Baik, karena recordingnya sudah dinyalakan, maka saya buka lagi. Selamat pagi, hari ini kita akan menjelaskan tentang superposisi gelombang yang merupakan kelanjutan dari materi kuliah fisika dasar 1A yang terkait dengan gelombang mekanik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk mempelajari superposisi gelombang, kita tidak perlu tidak perlu kalau di fisika dasar ya, kalau di tingkat 2 tingkat 3 mungkin nanti Anda yang belajar akustika di teknik fisika mungkin harus harus menganalisis superposisi gelombang dari aspek fisiknya yang betul gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, maka di fisika dasar 1A ini ya, di TPB ini kita akan mengambil posisi kita akan mengambil acuan atau mengambil sudut pandang lah, akan mengambil sudut pandang di mana fenomena gelombang yang akan kita tinjau itu ya dia arbitrary gitu ya. Dia hanya dijelaskan oleh sebuah fungsi matematik. Nah, kayak gitu. Ya. Dia hanya dijelaskan oleh sebuah fungsi matematik tanpa perlu kita tahu dia itu apa wujudnya. Gelombang talikah, pressure kah, suarakah, gelombang gempakah, gelombang airkah, atau gelombang panaskah atau apa. Ya. Nah, jadi dengan demikian, maka semua persamaan bukan persamaan gelombang, fungsi gelombang yang nanti kita akan tinjau itu akan menggunakan variabel y sama x. Tapi y di sini sebetulnya tidak ada wujudnya ya. Y di sini secara umum dia tidak ada wujudnya, dalam arti y ini hanya sebuah variabel yang menjelaskan sebuah fenomena yang mengalami osilasi dan juga menjalar gitu ya. Bahkan kalau saya mau menuliskan, sebetulnya y ini bisa saya tulis sebagai fungsi misalnya psi gitu ya, atau v atau variabel lain saja secara matematis yang menjelaskan bahwa dia itu merupakan sebuah fungsi dari buangan real yang bergantung kepada posisi dan jarak, dan perilakunya dia itu adalah getaran yang merambat. Selama dia masih menggunakan ini seperti itu, mindset seperti itu atau asumsi seperti itu, maka ya udah kita lakukan pendekatan matematis saja untuk menganalisis superposisi ini. Nah, jadi yang Anda lihat di sini ini sesungguhnya adalah fungsi gelombang. Coba fungsi gelombang apa? Dia masih ingat? Kalau misalnya saya punya fungsi, kalau di sini disebutkan sebuah fungsi gelombang, di sini ininya apa? Persamaan lainnya ini apa? Coba Rahma Adianafa, ada di kelas? Kalau disebut fungsi gelombang ini, maka y itu sama dengan bagaimana? Rahma Adianafa ada? Kalau Raisa Rafa Ramadina ada di ruang kelas? Hadir, Pak. Hadir. Fungsi gelombang, kalau dari kuliah yang lalu bentuknya kayak gimana? Sin kx delta t. Ya, sin kx sin kx delta t, sin kx delta t. Oh, pt gimana? ya Pak Gimana? Sin kx omega t, maaf Pak. Sin kx sin kx omega t. Positif apa negatif? Coba lihat di slide-nya. Coba lihat di sini. Coba dilihat di layar. Ini fungsi f ini adalah x min vt. Ini disebutkan position of pulse. Jadi posisi dari pulsanya ini along x axis. Jadi sepanjang sumbu x positif. Maka kalau misalnya dengan menggunakan fungsi gelombang yang kemarin, ini positif atau negatif? Positif. Positif? Yang ini? Ini seperti ini? Seperti ini?
Negatif, Pak. Negatif. Oke. Yang betul yang negatif ya. Yang negatif. Kemudian, apakah sudah selesai? Apakah sudah lengkap penjelasannya ini? Formulasinya ini? Apakah ada yang kurang? Amplitudonya, Pak. Amplitudonya, ya. Amplitudonya Y0. Ya. Jadi, jadi di sini di fungsi apa namanya di superposisi, jika dituliskan sebuah fungsi x min vt seperti ini, v-nya ini adalah cepat rambat ya. V ini adalah cepat rambat di mana v di sini itu adalah sama dengan omega per k ya. Frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut yang dibagi dengan bilangan gelombangnya, atau kalau di SMA in itu adalah sama dengan lambda dikalikan f gitu ya. Ya. Itu lambda dikalikan f gitu loh. Nah, makanya untuk sebuah fungsi gelombang Y0 sin kx atau cos ya, sin kx min omega t itu tuh sebetulnya bisa dituliskan sebagai fungsi x min vt seperti ini. Ya. Bisa dituliskan sebagai fungsi yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa Y sebagai sebuah fungsi gelombang harus memiliki kebergantungan terhadap jarak dan waktu. Ya, itu kita sudah tahu. Dan di sini, gelombang yang merambat ke kanan ini maksudnya ini dengan acuan seperti ini. Ya, dengan acuan kita menggunakan kerangka koordinat kartesis 2D, kartesis 2D. Ya, makanya ke kanan dia ke X positif. Nah, makanya ini tandanya negatif. Kalau yang bergerak ke kiri dia positif. Kenapa seperti itu? Karena dia harus mengakomodasi pada saat dia itu di T0 X0 dia tuh harus 0. Ya, dia itu harus 0. Jadi kalau misalnya X-nya positif dan T-nya juga selalu positif, maka ketika dia itu ketika dia itu di awal ya, di kondisi awal dia tuh betul-betul 0 gitu. Begitu pula dengan yang ini, kalau misalnya X-nya ini ke arah kiri ya, maka ini kan negatif ya, negatif dikompensasi oleh T yang selalu positif, makanya nanti fungsi syarat awalnya itu nanti terpenuhi. Nah, makanya dia tandanya berlawanan arah nih. Kalau misalnya dia bergerak ke sumbu X positif atau bergerak ke kanan gitu ya, maka dia akan negatif di sininya ya, antara fase jarak ya, fase jarak dengan fase waktunya itu dia punya tanda yang negatif. Kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia bergerak ke arah yang ke sumbu negatif atau ke kiri. Kalau misalnya acuannya itu adalah kanan kirinya itu sumbu X. Nah, ini ditekankan lagi, dua buah atau lebih gelombang yang saling tumpang tindih dalam ruang sama perjalanannya mempunyai perpindahan total yang merupakan jumlah vektor dari perpindahan individual masing-masing gelombang pada titik itu. Nah, itu yang disebut sebagai prinsip superposisi. Lebih kurangnya definisi tentang superposisi adalah penggabungan atau penjumlahan dari berbagai jenis gelombang. Ya, berbagai jenis gelombang. Gelombang yang memenuhi prinsip di sini disebut sebagai linear wave, sedangkan yang tidak memenuhi disebut sebagai non-linear wave. Nah, non-linear wave itu bagaimana? Non-linear wave itu kalau misalnya saya punya penjumlahan yang kayak gini. Ya. Saya punya penjumlahan Y sebagai fungsi jarak dan waktu sama dengan Y1 tambah akar Y2 tambah Y3 pangkat 2 gitu ya, tambah misalnya sepertiga Y pangkat sepertiga misalnya. Nah, ini penjumlahannya ini non-linear ya. Yang ini non-linear. Kalau yang linear seperti ini, Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 sampai gelombang yang terakhir. Nah, kalau ini non-linear itu sifatnya seperti ini. Atau misalnya ini nanti ujung-ujungnya ditambah YN sinus misalnya sinus 37 derajat misalnya kayak gini. Nah, ini nggak linear. Ya,
Ini jalan linear. Yang berlaku di alam, kira-kira yang mana? Yang yang berlaku di alam, yang berlaku di alam itu kira-kira yang mana? Yang linear atau yang non linear? Yang paling sering terjadi. Yang non linear, ya. Mengapa gelombang air di laut bisa sampai setinggi ini? Karena superposisi yang terjadi itu nggak linear sebetulnya, tapi non linear. Sehingga ombak yang dihasilkan ini itu jauh lebih besar daripada yang aslinya, dan ininya saya sendiri kurang tahu di orang-orang oceanografi nanti menghitungnya superposisi gelombangnya itu bagaimana, tapi hasil yang dihasilkan dari superposisi gelombang ini ya ini sifatnya non linear. Sama seperti misalnya kita di pinggir jalan raya dengerin orang ngamen gitu ya, sambil muterin sambil nyetel musik di headphone dan di gadget kita, terus dihubungkan di headphone, terus ada orang ngamen, terus dalam kondisi macet gitu ya. Nah, itu yang masuk ke telinga kita tuh sebetulnya adalah superposisi non linear sebetulnya. Ya, superposisi non linear ya, karena suara-suara yang dihasilkan dari masing-masing pelaku itu ya beda-beda sifat-sifatnya gitu ya. Tapi memang dalam banyak hal ya, terutama untuk mendesain sebuah bangunan dan lain sebagainya, yang paling dominan ya, maksudnya ada yang paling ini ya, yang paling memberikan kontribusi ya, yang paling memberikan kontribusi terhadap superposisi gelombang, sekalipun misalnya yang umum terjadi adalah yang non linear, tapi yang komponen yang paling utama itu adalah yang linearnya. Ya, jadi penjumlahan non linear yang seperti ini ternyata nanti yang paling berkontribusi terhadap hasil akhir dari superposisi gelombang itu adalah yang penjumlahan yang linearnya saja ternyata. Makanya di dalam pendesainan sebuah ruangan concert hall seperti ini mudah-mudahan tidak copyright infringement ya. Jadi ini misalnya seperti ruang konser konser di ini ada ininya nih, markernya kalau nggak salah ini di Saint Mark Lutheran Church ya di San Francisco kalau nggak salah, dan satu lagi ini yang ITB ini, nah ini ada nih folklore a cappella category will choir games in Xiamen, Chongqing, dan dia itu dilaksanakan di gedung apa, sayangnya nggak ada. Jadi untuk mendesain sebuah ruang yang memang ditujukan untuk ada pertunjukan musik atau ada kalau musik show bahasa Indonesianya sayangnya pertunjukan musik ya. Ya pokoknya ada event yang ada suara terlibat di situ. Superposisi yang ingin dihasilkan di ruangan tersebut itu yang dominannya itu adalah yang linearnya ya. Makanya walaupun secara umum di bumi atau di alam itu superposisi non linear itu yang paling umum terjadi, tapi yang paling dominan ya itu adalah yang ininya, yang superposisi linear. Makanya dalam studi akustika dan lain sebagainya, yang ini saja yang nanti akan yang nanti akan diperhitungkan, entah itu yang dihasilkan misalnya dari, kalau ini kan jelas ya bahwa kalau gedung-gedung lama atau ya kayak gini lah misalnya di Saint Mark Lutheran Church ini kan bangunan religius, di mana bahan bangunan yang dipilihnya itu kan
ya semaksimum mungkin itu yang ada di sana itu adalah alat musik orgel gitu ya, yang memiliki frekuensi sangat rendah. Sedangkan frekuensi yang tingginya itu untuk mengakomodasi misalnya biola, misalnya cello dan lain sebagainya. Tapi tidak misalnya untuk Saint Mark Lutheran Church ini misalnya digunakan untuk konser rock, misalnya menggunakan electric gitar, menggunakan drum, menggunakan bass, menggunakan apalagi keyboard. Kemudian alat-alat musik tersebut misalnya dihubungkan dengan sebuah amplifier yang nanti akan menguatkan amplitudonya sampai sekuat seperti apa gitu ya, sehingga justru superposisi yang timbul dari alat-alat musik itu ternyata menghasilkan bising gitu ya, bukannya harmoni seperti yang ditunjukkan di video ini misalnya. Nah, oleh karena itu maka ini tadi prinsip superposisi yang nanti digunakan untuk studi akustika itu memang kita lihat dulu peruntukannya itu apa gitu ya. Peruntukannya itu apa? Kalau misalnya Anda membuat sebuah bangunan modern gitu ya, untuk untuk misalnya pertunjukan musik atau pertunjukan drama, opera dan lain sebagainya, atau ya, tapi dia juga bisa mengakomodasi misalnya pertunjukan musik rock atau pertunjukan brass brass itu ini pertunjukan musik yang melibatkan trompet, trombon, tuba, saxophone dan lain sebagainya. Atau ini yang ini, yang alat musiknya itu dipukul, gitu ya, misalnya kumpulan dari kendang, drum, gong dan lain sebagainya misalnya. Itu berbeda, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak didesain dengan tepat dan si akustikanya itu tidak memperhitungkan superposisi linear yang dihasilkan oleh berbagai jenis pertunjukan, itu justru kondisi suara yang nanti bisa didengar sama penonton itu atau orang yang menghadiri di situ, ya jadinya nggak enak gitu loh, nggak nyaman, kemudian ya tidak menikmati gitu. Atau misalnya kayak gini, misalnya kalau misalnya gedung Sasana Budaya Ganesha itu tidak bisa untuk mengakomodasi wisuda dengan segala atraksinya gitu ya. Nah, kan nggak nyaman gitu loh untuk melakukan upacara wisuda di situ. Nah, makanya interferensi yang paling utama diperhitungkan dari aspek yang interferensi linear. Di fisika dasar, interferensi yang perlu dihitung atau yang diperkenalkan di sini ini tidak sebanyak yang ditunjukkan di sini. Kalau yang di sini kan ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 sampai YN, sampai gelombang yang terakhir. Kalau misalnya kita punya ini misalnya kita punya ini sebuah handphone jadul ya, di mana kalau kita tekan touchnya ini kan akan menghasilkan bunyi-bunyi tertentu ya, dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, ini kalau misalnya superposisi itu artinya kalau misalnya kita ini pencet angka 1 dengan angka 2 secara bersamaan, maka kita akan menggabungkan gelombang yang frekuensinya 296 dengan yang frekuensinya 1200 benar ya? 1600 kita itu nanti akan, kalau misal 1 dengan 2 ya, kalau misalnya 1 dengan 2 maka nanti frekuensinya itu adalah 1209 sama 1306. Tapi kalau misalnya 1 dengan 4 maka nanti akan menggabungkan gelombang dengan frekuensi 967 dengan 770. Kalau misalnya 1 dengan 9 maka nanti dia akan ada pasangan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu yang maksudnya yang dimaksudkan dengan prinsip superposisi. Begitu pula dengan ini. Begitu dan yang perlu diperhatikan juga misalnya kalau kita lihat dari alat musik ini misalnya biola yang dihasilkan dari suara yang dihasilkan dari biola itu sendiri itu tidak single frequency, tapi dia itu dihasilkan suara dalam range tertentu. Seperti misalnya suara saya ketika saya atau Anda lah, suara Anda
ketika Anda berbicara, frekuensi yang dihasilkan oleh ini pita suara Anda tuh nggak single frekuensi, tapi dia ada range tertentu, ya frekuensi-frekuensi tertentu, ada beberapa frekuensi yang akhirnya membentuk satu kesatuan gitu loh. Nah itu superposisi. Tapi untuk menghasilkan itu, ya superposisinya itu juga bisa dianalisis dari yang dominan saja gitu. Misalnya dua frekuensi yang dominan misalnya, walaupun kayak gini, misalnya nih saya ini aja. Misalnya ini kalau frekuensi tunggal, ya ini maka ini adalah frekuensi, ini adalah amplitudo. Maka kalau single frekuensi maka saya akan punya satu buah frekuensi seperti ini. Jadi misalnya 50 Hz gitu ya. Satu buah frekuensi seperti ini. Nah, ini adalah yang ideal untuk satu buah frekuensi seperti yang tadi diilustrasikan di yang ini, touch atau nada yang dihasilkan oleh sebuah telepon gitu ya, telepon jadul. Ini kalau dipencet kan ada bunyinya. Nah ini bunyinya ini hanya single frekuensi saja, hanya frekuensi tunggal. Tapi suara yang dihasilkan oleh mulut kita, yang dihasilkan oleh pita suara kita, dia itu tidak tunggal, tapi dia seperti ini. Jadi dia terdiri dari banyak frekuensi sebetulnya. Ya, terdiri dari banyak frekuensi. Namun untuk studi akustika yang nanti diperhitungkan itu adalah ya ini kan kalau misalnya Anda punya frekuensi banyak seperti ini artinya artinya suara yang nanti akan dihasilkan ini pada dasarnya ini adalah yang berasal dari frekuensi 1 ya, tambah frekuensi 2, ditambah frekuensi 3 dan lain sebagainya kan. Tapi dalam studi akustika nanti mungkin yang akan lebih diperhitungkan itu adalah yang ininya nih, yang dominan 1 dan yang dominan 2 gitu ya. Ya. Kalau ini yang ideal, kalau yang ideal seperti ini mungkin hanya tertentu saja yang dianggap merepresentasikan gelombang yang dihasilkan oleh mulut tersebut. Tapi misalnya kalau dia itu bimodal seperti ini, jadi yang diperhitungkan maka adalah frekuensi yang ini sama yang ini misalnya. Ya. Nah, kedua frekuensi ini nanti akan menghasilkan superposisi. Misalnya ini adalah Y1-nya, ini adalah Y2-nya. Y1 ditambah Y2. Makanya nanti suara yang dihasilkan oleh mulut kita, jika memang ada bimodal seperti ini, maka nanti yang dominan ini sajalah yang perlu diperhitungkan, dan perhitungannya ini linear seperti ini. Nah, sekarang interferensi dan superposisi dari dua atau lebih gelombang dalam ruang pada titik yang sama menghasilkan gelombang resultan yang disebut sebagai interferensi. Jadi resultan dari superposisi, resultan dari penggabungan gelombang itu akan menghasilkan interferensi. Ada dua jenis interferensi yang akan bisa dihasilkan, yaitu positif dan negatif. Interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Ya. Interferensi konstruktif adalah interferensi atau penggabungan gelombang yang hasilnya justru akan saling menguatkan. Sedangkan kalau interferensi destruktif adalah penggabungan dua buah gelombang yang justru hasilnya akan saling menghilangkan. Secara matematik, dia akan dijelaskan oleh persamaan berikut. Loh, kok hilang? Oh, gitu. Ya. Bentar. Ini malah. Nah, ini. Ya. Secara matematik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, interferensi akan melibatkan fungsi gelombang. Fungsi gelombangnya ini adalah misalnya seperti ini. Y1 sama dengan A sin Kx min omega T dan Y2 sama dengan A sin Kx min omega D ditambah fase. Jadi yang paling sederhana modelnya itu adalah dua buah gelombang yang memiliki arah yang sama, tapi salah satunya itu beda fase. Ya. Jadi dua gelombang punya amplitudo yang sama, punya panjang gelombang yang sama, punya periode yang sama, tapi gelombang yang kedua punya fase awal yang berbeda. Ya, karena kenapa seperti ini? Karena ini misalnya ke ilustrasi ini tadi, ketika misalnya Anda gitu ya nyanyi gitu.
ya, swa. Nah, nyanyi gitu ya misalnya Anda tuh. Nah, ini tuh kan ada gelombang yang mengarah ke sini, ada yang mengarah ke sini kan? Ya, ada yang mengarah ke sini, ada yang mengarah ke sini. Kemudian ada juga nah, ada juga yang mengarah ke atas gitu ya. Ada yang mengarah ke atas, ada yang ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, ini kan Anda bisa lihat gelombangnya sama gitu ya. Gelombangnya sama, tapi kalau yang ini dengan yang ini itu punya arah penjalaran yang berbeda, apalagi dengan yang tiga. Tapi Y1 juga sebetulnya nanti bisa berhubungan dengan sebuah gelombang yang misalnya dia itu datangnya terlambat misalnya. Kalau nyanyi kan Anda misalnya apa ya, ada nada-nada lantunan ininya ya, lantunan suaranya itu kan apa itu namanya bisa berubah-ubah gitu ya, bisa berubah-ubah sehingga walaupun misalnya ada Y1 seperti ini, kemudian ada lagi Y2 yang arahnya, atau ini jangan Y2 deh, Y3, Y4 gitu ya. Satu lagi adalah Y2 gitu ya, tapi dia fasenya terlambat misalnya. Fasenya itu terlambat 90 derajat misalnya, ya. Atau dia fasenya itu terlambat sekian detik atau ya, atau bagaimana gitu ya. Yang penting si keterlambatan itu menghasilkan beda fase gitu. Ya. Keterlambatan itu misalnya menghasilkan beda fase. Nah, ketika kedua buah gelombang ini digabungkan, maka nanti akan menjadi seperti ini. Dan karena kita sudah belajar penjumlahan sinus dulu di SMA, maka kita gunakan prinsip ini sehingga nanti akan kita dapatkan gelombang baru hasil superposisi dua buah gelombang ini, yaitu A cosinus V per 2 dikalikan dengan sinus Kx min omega T plus V per 2. Dari mana ini? Ini dari sini. Jadi ini ya. Jadi ini ya, ini A di sini, ini amplitudenya dia tetap. Sedangkan isi dari gelombang satu ini adalah A. Isi dari gelombang yang kedua ini kita sebut sebagai B. Jadi di sini Kx min omega T di sini ditambah dengan B ini, kemudian yang A ini dikurangi dengan yang B ini untuk yang bagian yang ini. Makanya nanti hasilnya akan mendapatkan ya, hasilnya nanti kita akan dapatkan sebuah gelombang baru di mana suku penjalarannya tetap mirip-mirip dengan yang asli ya, penjelarannya mirip-mirip dengan yang asli, tapi amplitudonya nanti akan dipengaruhi oleh fase ya, akan dipengaruhi oleh fase keterlambatan yang tadi ini gitu loh. Nah, akhirnya artinya kalau misalnya fasenya ini 90 derajat ya, kalau fasenya ini kalau fasenya ini adalah 0, maka artinya tidak ada keterlambatan, maka interferensi yang terjadi adalah konstruktif. Kalau misalnya keterlambatannya itu adalah pi radian atau 180 derajat, maka kosinus dari 90 derajat adalah 0. Artinya hasil dari interferensi dua buah gelombang yang memiliki fase 180 derajat, yang memiliki beda fase 180 derajat adalah menghasilkan ini interferensi destruktif. Karena ini kan V misalnya, karena ini tadi kan gelombangnya sama, tapi yang gelombang yang satu itu punya fase berbeda. Perbedaannya ini misalnya 180 derajat, maka hasil interferensi dari kedua buah gelombang ini akan menghasilkan interferensi destruktif. Seperti ini. Kalau diilustrasikan ya kayak gini. Ya, kalau diilustrasikan, kalau misalnya kalau Y1 dengan Y2-nya ini adalah yang biru, maka hasil interferensinya adalah yang merah. Jika Y1 dan Y2-nya ini adalah seperti ini, dengan beda fasenya 180 derajat, maka hasil resultannya adalah yang merah. Ya, destruktif dia, menghilangkan. Tapi kalau misalnya Y1 dan Y2 bukan 0 atau 180 derajat, misalnya 60 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 57 derajat, dan lain sebagainya, maka hasil interferensinya akan menjadi seperti ini. Menjadi hal yang baru, yang benar-benar berbeda dengan gelombang satu maupun gelombang. Nah, itu tadi kalau misalnya
ini ya. Jadi skenario untuk interferensi ini ada beberapa pendekatan. Pertama, dari gelombang yang arahnya sama tapi beda fase. Yang kedua adalah gelombang yang arahnya berbeda, ya, yang arah penjalarannya berbeda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, tapi propertis yang lainnya sama, dari aspek amplitudo, dari aspek panjang gelombang, dari aspek frekuensi sama, tapi yang berbeda adalah arah penjalaran. Jadi kalau misalnya seperti ini, yang dihasilkan nanti akan menjadi interferensi konstruktif seperti ini. Kalau misalnya, nah ini selanjutnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita juga punya kasus di mana ada dua buah gelombang yang memiliki frekuensi sama, panjang gelombang sama, tapi polaritas berbeda dan arah berbeda, maka nanti akan menjadi seperti ini. Nah, pulsa ini nanti akan saling menghilangkan, ya, antara yang ke kanan dengan yang ke kiri. Nah, sifat-sifat kenapa bisa ada gelombang yang memiliki fase terbalik seperti ini bisa dihasilkan dari refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan atau pembalikan, ya. Ketika penjalaran gelombang mencapai suatu batas medium, misalnya ujung tali dan lain sebagainya, sebagian atau seluruh gelombang akan dipantulkan. Dan sebagian dari gelombang yang tidak dipantulkan akan ditransmisikan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kita ambil contoh dari gelombang tali, kalau pulsa awalnya itu adalah seperti ini, ya, pulsa awalnya itu dia fasenya positif, tapi karena dia menemui sebuah bidang batas atau menemui sebuah dinding yang kokoh, maka akan berbalik fasenya seperti ini. Nah, inilah yang makanya terjadi di ruang-ruang konser, di mana dinding di sekelilingnya itu dibuat peredam dan lain sebagainya. Karena kalau dia itu langsung berinteraksi dengan dinding yang tembok beton, maka akan terjadi pembalikan, ya, akan ada refleksi. Makanya kita ada muncul gaung dan gema itu ya dari hasil superposisi, gitu loh. Dari hasil superposisi antara suara kita dengan suara yang terpantul oleh dinding. Atau misalnya kalau di alam, misalnya Anda di Ngarai Sihanouk atau di Grand Canyon di Amerika, kalau teriak itu misalnya ada pantulan yang berasal dari itu struktur-struktur yang ada di permukaan itu, karena sama-sama padatan. Beda kalau di concert hall atau di gedung-gedung pertemuan, dia ada peredamnya supaya suara yang ada di situ pada saat dia menemui tembok, amplitudonya itu dilemahkan sehingga dia tidak keluar, ada energi yang keluar dari gedung tersebut, atau tidak menghasilkan pantulan yang sangat signifikan, gitu. Karena kalau enggak gema dan sangat akan tidak nyaman bagi orang-orang yang ini di situ, yang melakukan kegiatan di ruang tersebut. Nah, ini makanya kita punya gelombang yang seperti ini, salah satunya, ya, punya fase sama, ya, artinya punya panjang gelombang sama, punya periode sama, tapi punya fase dan arah yang berbeda itu dari sini sebetulnya, ya, karena ada pemantulan dari gelombang tersebut, misalnya dari ini dinding yang kasar seperti ini. Tapi kalau misalnya lepas, maka hasil pantulannya juga akan menjadi seperti ini. Justru tidak terbalik, tidak terjadi pembalikan fase. Yang ada itu hanya ini aja, arahnya menjadi berlawanan seperti itu. Nah, itu makanya ada gelombang yang bisa menghasilkan ini seperti itu, menghasilkan interferensi seperti itu karena akibat adanya ini pemantulan. Nah, kalau transmisi bagaimana? Kalau transmisi itu nanti seperti ini. Jadi ada sebuah bidang batas antara satu medium dengan medium yang lainnya, di mana medium yang satu dengan yang lainnya ini punya kerapatan yang berbeda. Maka yang akan terjadi adalah kalau misalnya dari
gelombangnya itu berasal dari medium yang kurang rapat ke yang rapat, maka di bidang batas ini nanti akan terjadi pemantulan ke kiri dan juga transmisi ke kanan. Yang ditransmisikan akan memiliki fase yang sama dengan gelombang yang asli, tapi kalau yang dipantulkan akan terbalik. Tapi kalau dia itu sebaliknya, di mana gelombang awalnya itu berasal dari medium yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka hasil transmisi maupun dari pemantulannya itu punya polaritas yang sama atau fase yang sama. Nah, makanya untuk dua buah gelombang yang sama menjalar dalam arah yang berlawanan pun kita akan menggunakan prinsip superposisi gelombang yang tadi, ya. Bedanya ya. Nih, jadi untuk menganalisis superposisi gelombang di TPB, kita akan menggunakan persamaan ini, ya. Akan menggunakan persamaan ini. Kalau misalnya fungsinya adalah sinus dengan sinus, ya, hati-hati. Kalau fungsinya itu adalah sinus dengan sinus, maka kita akan menggunakan persamaan yang ini, ya, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A plus B bagi 2 cos A min B bagi 2. Karena begini, kalau misalnya Anda fungsi harmoniknya itu fungsi kosinus bagaimana? Ada yang masih ingat nggak? Kosinus A tambah kosinus B itu apa? Nih, kalau saya misalnya punya 1 sama dengan A, kosinus A kosinus KX min omega T. Terus saya punya Y2 sama dengan A kosinus KX min omega T ditambah fase. Maka Y sama dengan Y1 tambah Y2 adalah sama dengan A kosinus KX min omega T ditambah A kosinus KX min omega T ditambah fase. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. Nah, kalau misalnya saya punya kosinus A ditambah kosinus B, ada yang tahu apa hasilnya? Jadi 2 cos. 2 2 cos setengah A tambah B dikali A cos tambah min B dikali apa? Dikali cos setengah A min B per 2. Sama sih, cos setengah A min B. Yakin? Ini siapa yang jawab? Jovin, Pak. Oh, Jovin. Oke, makasih. Coba saya cek di buku tabel. Kosinus A tambah kosinus B, apa ya hasilnya? Ini ada di fungsi-fungsi trigonometri. 11. Nah, ini dia. Kosinus A ditambah kosinus B adalah sama dengan 2 kosinus AB per 2 dikalikan dengan kosinus A min B per 2. Ya, jadi di sini nanti kita akan dapatkan Y sama dengan 2A dikalikan kosinus V per 2 dikali dengan kosinus KX min omega T tambah V per 2. Ya. Jadi suku penjalarannya tetap. Ya. Ini penjalarannya. Suku penjalarannya mirip-mirip dengan gelombang yang aslinya yang di atas, tapi dia nih bergantung sama ini, kosinus V per 2. Jadi tetap bahwa si fase keterlambatan inilah yang nanti akan mengendalikan apakah superposisi atau hasil gabungan antara dua buah gelombang ini akan memiliki hasil yang merupakan
ya, intinya interferensinya nanti akan saling melemahkan atau justru saling menguatkan, gitu. Destruktif atau konstruktif, gitu. Jadi sekalipun dia dijelaskan dalam sebuah fungsi harmonikos, bukan berarti superposisinya ini hilang, gitu ya. Dia juga masih menghasilkan ini ada suku amplitudo yang baru, gitu. Ya, ini amplitudo yang baru. Amplitudo yang baru yang bergantung kepada suku V/2 ini, ya. Seperti itu. Nah, makanya sekalipun ada gelombang yang saling ini bertabrakan, gitu ya, yang satu ke kanan yang satu ke kiri, maka prinsip dari superposisinya ini tetap berlaku, ya, tetap berlaku, sehingga nanti kita akan punya persamaan seperti ini. Nih, bentar. Nah, ini, pantesan. Ini kok, sebentar. Title-nya kok jadi amburadul gini, bentar. Nah, dua gelombang yang sama menjalar dalam arah yang berlawanan, atau kasus yang sudah kita lihat ini, yang ini, ya, yang ini nih, terutama yang ini, yang saling ini, ya, yang ini, ya, di mana dia itu muncul dari dua buah gelombang yang satu ke kanan, satu ke kiri dengan fase yang sama, ya, dengan fase yang sama tapi arahnya berlawanan, itu akan menghasilkan sebuah gelombang gabungan yang spesial, yang dinamakan sebagai gelombang berdiri atau standing wave. Ya. Dua gelombang yang sama menjalar dalam arah berlawanan dengan properties yang sama, itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ya. Akan menghasilkan persamaan seperti ini, di mana yang menariknya adalah suku penjalaran yang tadinya itu ada di sini, ya, yang tadinya itu kan ada suku penjalaran seperti ini, ya, ada suku penjalaran Kx min omega T ditambah fase seperti itu. Sekarang sama sekali nggak ada. Jadi hasil dari penjumlahan gelombang yang terbentuk dari fenomena ini, ya, dari kasus ini, itu akan mengalami akan terjadi pemisahan antara domain ruang dengan waktu, gitu. Jadi simpangan yang terjadi dalam ranah ruang dengan ranah waktu seakan-akan terjadi dalam dua ini yang berbeda, dalam dua ini yang fungsi yang berbeda, gitu. Jadi seakan-akan gelombang itu nggak bergerak, gitu. Seakan-akan gelombang itu tidak bergerak, seperti pada contohnya yang ini. Ya, pada saat dia awal, ya, dia kan bergerak ke kanan ke kiri, berarti suku penjalarannya ada. Kemudian dia mulai bertemu. Tapi ketika ujung ini ketemu dengan yang ujung ini, sedangkan ujung ini bertemu dengan yang ini, maka seperti ini, ya. Maka muncullah hasil superposisi seperti ini yang seakan-akan dia itu berdiri, gitu. Seakan-akan dia itu standing, tegak, tidak bergerak kemana-mana, gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai fenomena gelombang berdiri atau standing wave, yang di ilustrasi ini dihasilkan dia dihasilkan dari dua buah gelombang yang frekuensinya sama, yang panjang gelombangnya sama, amplitudonya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, segini. Nah, jadi salah satu salah satu produk dari interferensi konstruktif adalah munculnya gelombang berdiri. Itu sebuah gelombang yang dihasilkan dari sebuah interferensi dua buah gelombang yang arahnya berlawanan dengan properties yang sama dan menghasilkan resultan yang seakan-akan ruang dan waktunya itu terpisah. Artinya tidak ada faktor penjalaran, jadi dia itu statis di kondisi tersebut. Nah, ternyata standing wave ini perilakunya tidak hanya terlihat pada dua buah gelombang yang bergerak satu ke kanan satu ke kiri, tapi juga berlaku pada sebuah senar.
Berlaku juga pada sebuah senar yang memiliki panjang tertentu yang diikat di dua buah titik di kanan dan di kirinya. Kemudian hasil dari gelombang berdirinya itu bisa dihasilkan oleh titik simpul yang berbeda-beda gitu. Ya. Jadi kalau misalnya senar ini kita tarik dan kemudian dia bergetar gitu ya. Jadi intinya di gelombang berdiri ini seakan-akan si gelombang yang tadinya itu menjalar sekarang berubah menjadi sebuah getaran saja gitu ya, berubah menjadi sebuah getaran saja karena ini lihat sukunya yang bergantung terhadap waktu cosinus WT ini kan solusi dari persamaan getaran. Kalau dia itu gelombang kan harusnya dia ada Kx di dalam fase yang sama dengan salah satu fungsi harmonik ini, tapi ternyata dia terpisah. Ternyata dia sekarang terpisah. Artinya setelah dia bersuperposisi ini menghasilkan interferensi konstruktif, ternyata si perilaku gelombangnya itu seperti hilang gitu loh, padahal ada. Ya, seperti hilang padahal ada, dan perilaku dari gelombang ini sekarang berubah menjadi sebuah getaran yang naik turun gitu. Ya, yang berubah menjadi naik turun, atau kalau misalnya pulsa atau kalau misalnya gelombangnya itu bentuknya seperti yang tadi, seperti yang ini, maka dia standing saja, berdiri saja dengan satu fase tertentu itu. Tapi kalau misalnya standing wave ini diaplikasikan pada sebuah senar, maka senar itu dia bisa menghasilkan ini puncak atau lembah seperti ini. Ya, makanya di sini ya, makanya di superposisi gelombang kita nanti akan mempelajari bagaimana frekuensi tertentu itu bisa dihasilkan dari alat-alat musik. Karena suara-suara yang dihasilkan oleh alat musik seperti biola, piano, tadi di sini tuh tadi ada mandolin, ada gitar, ada cello, trompet, suling, orgel, organ, drum dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari superposisi gelombang konstruktif gitu, ya. Hasil dari interferensi konstruktif dari gelombang yang menjalar atau getaran yang terjadi di alat musik tersebut gitu. Nah, pada gelombang berdiri ini ya, pada gelombang yang berdiri ini kita nanti akan punya syarat batas ya. Kita nanti akan punya syarat batas untuk menentukan panjang gelombang. Misalnya pada Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan juga pada L sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0, sama seperti ini nih. Jadi pada titik simpul, titik ikat di ujung-ujung, bagaimanapun kondisinya, simpangan tidak bisa maksimum, dia tuh harus 0, gitu ya, karena dia terikat seperti itu. Kemudian ini karena ini tersebut, maka sinus K dikalikan X menjadi sinus KL ini sama dengan 0. Maka Kn itu adalah sama dengan perkalian bilangan bulat antara Pi dengan L. Ya, kemudian dari aspek bilangan gelombangnya itu sendiri, karena K adalah sama dengan 2Pi dibagi lambda, ya, 2Pi dibagi lambda, maka panjang gelombang yang dihasilkan oleh gelombang berdiri ini, ya, yang dihasilkan oleh gelombang berdiri ini adalah sama dengan 2Pi dibagi Kn, di mana Kn-nya itu sendiri tadi kan dijelaskan adalah penjumlahan N dikalikan Pi dibagi L. Nah, makanya nanti dia menjadi seperti ini. Nah, sehingga kalau orang-orang yang mempelajari tentang musik dan lain sebagainya, nanti kita akan hasilkan namanya frekuensi. Frekuensinya itu adalah frekuensi N. Frekuensi N-nya itu adalah sama dengan, kalau frekuensi itu adalah hasil dari kecepatan rambat dibagi lambda ya. Kecepatan rambat bunyi di udara, ambillah dia 330, karena kita udah belajar tuh ya, 330 meter per detik di udara gitu ya. Nah, ini tinggal dibagi lambda N-nya aja. Lambda N-nya ini apa? N-nya ini menyatakan nada dasar gitu ya, menyatakan nada dasar. Kalau misalnya dia hanya menghasilkan seperti ini, dia N1. Tapi kalau misalnya dia hasilkan seperti ini ya, jadi ada jadi dihasilkan satu buah simpul di tengah gitu ya.
Jadi ada dua buah puncak yang terjadi di sini, maka ini N2. Tapi kalau terjadi 3 buah puncak seperti ini dengan simpulnya yang terjadi di tengah itu ada 2, maka ini N3. Nah, ini tuh bagaimana dilihatnya karena gini, kalau misalnya dia hanya sebuah puncak seperti ini, berarti dia itu kan setengah panjang gelombang, makanya L adalah sama dengan setengah dari lambda, di mana lambda ini adalah panjang gelombang kan. Sedangkan satu buah gelombang itu dia harus punya puncak dan lembah. Makanya di sini kita dapatkan hubungan antara L, ya, L ini adalah panjang dari senar dengan panjang gelombang, ya. Makanya kalau misalnya di nada dasar 1, di N sama dengan 1, atau di orde pertama, itu nanti akan kita dapatkan kondisi di mana L itu adalah sama dengan setengah lambda 1. Sedangkan N sama dengan 2 adalah L sama dengan lambda. Tapi kalau N sama dengan 3, kita dapatkan L sama dengan 3/2 lambda. Kalau yang 2 tadi harusnya 2/2. Kalau nanti N sama dengan 4, maka L-nya itu adalah sama dengan 4/2 lambda. Seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, makanya, ini sayangnya coba saya lihat di bukunya Halliday Resnick, ya, di bukunya Halliday Resnick, apakah ini dijelaskan ya? Di interferensi, ya, di interferensi sebetulnya dijelaskan ya. Nah, ini nih dijelaskan bahwa bahwa suara-suara yang dihasilkan oleh instrumen musik atau alat-alat musik itu dia bergantung kepada jumlah gelombang berdiri yang terjadi di dalam alat musik itu. Nah, itu intinya. Ketika Anda belajar akustika suatu ruangan atau belajar akustika yang dihasilkan oleh sebuah alat musik dan lain sebagainya, itu asal mulanya itu berasal dari gelombang berdiri yang terjadi pada instrumen itu. Nah, bagaimana memformulasikannya? Formulasinya itu ya ini tadi, berasal dari kalau misalnya alatnya sebuah senar, dia menjadi seperti ini. Jadi dalam panjang senar ini nanti akan dianalogikan oleh sebuah panjang gelombang yang dibentuk oleh gelombang berdiri tersebut. Apakah panjangnya itu setengah panjang gelombang? Apakah senarnya itu membentuk satu buah panjang gelombang, 3/2 panjang gelombang, atau 2 panjang gelombang, dan lain sebagainya, sehingga nanti frekuensi yang dihasilkannya itu nanti berbeda-beda gitu. Maksudnya adalah do re mi fa sol la si do yang nanti dihasilkan itu bergantung kepada si panjang senarnya itu, bergantung kepada panjang senar yang dihasilkan dan juga berapa banyak puncak yang nanti digunakan gitu. Makanya kalau di buku yang lain, misalnya di buku ini nih Katno, bagaimana gitar itu menghasilkan menghasilkan nada tuh ini menarik gitu ya. Mana ya, di sini ada nggak ya? Kalau di buku Katno sih ada ininya penjelasannya. Ini apa ini? Sebentar. Rotation kinematics, simple harmonic, fluids, temperature, transfer of heat, ini tuh di wave and sound. Nah, ini di sini. Ya, ini sayangnya kalau di, nah ini misalnya, ya ini kan kalau ini di gitar itu dia, nah ini kayak gini misalnya E itu apa ya? Kalau do itu C D E, berarti ini kan do re mi. Jadi mi yang high pitch. Jadi kalau yang frekuensinya tinggi kayak apa ya? Kayak suara anak kecil gitu ya. Do re mi fa gitu ya. Mi-nya itu dibunyikan sama anak kecil atau penyanyi perempuan misalnya, itu kan high pitch ya. Jadi pitch-nya itu tinggi. Sedangkan kalau yang laki-laki itu biasanya low pitch seperti itu. Nah, ini pada gitar ya, high pitch dengan low pitch yang dihasilkannya itu
ya, dihasilkan dari dihasilkan dari massa senar yang berbeda, ya. Dihasilkan dari massa senar yang berbeda. Kalau misalnya kita neken gitarnya itu sama dengan 226 Newton, tapi kita itu menekan senar yang tebal sama yang tipis, itu nanti akan dihasilkan Mi yang berbeda, gitu ya. Mi yang tinggi, ya, yang frekuensinya tinggi, sama Mi yang frekuensinya lebih rendah, seperti itu. Kemudian mana lagi? Kalau gitar seperti itu, ada lagi nggak ya? Bentar. Ini langsung ke Doppler effect. Sebentar, kalau Doppler effect nanti mungkin bisa disusulkan aja karena udah sering ini kan sensitivity of human ear. Nah, ini juga kalau misalnya nanti teman-teman akan berkecimpung di dunia biomedik, ya, karena sekarang kan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya, ini kan penting. Anda nanti misalnya diminta untuk teknik kimia yang berkaitan dengan misalnya sintesis bahan-bahan yang nanti dibutuhkan untuk pembuatan vaksin. Kemudian nanti teknik industri bagaimana memproduksi barang-barang untuk biomedika dengan lebih efisien dan lain sebagainya. Dan salah satunya misalnya ini ultrasonografi, misalnya USG. Ultrasonografi itu kan pendeteksian dari bayi, gitu ya, pendeteksian menggunakan gelombang suara, ya, menggunakan gelombang suara. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di teknik perminyakan, dia menggunakan gelombang seismik atau gelombang gempa buatan untuk mendeteksi hidrokarbon di bawah permukaan. Nah, ini juga sama. Kalau di biomedika itu digunakan ultrasonografi, jadi gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi, supaya dia bisa mencitrakan objek yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kalau orang hamil maka bayi yang ada di dalam, kalau orang yang sedang sakit tumor maka bisa ketahuan tumornya itu geometrinya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau sensitivitas dari telinga manusia juga ini ya, juga penting. Tapi ini saya itu mau cari, ada nggak ya? Ini, pantesan saya nyarinya di bab yang salah. Ini di linear superposition untuk yang ini. Nah, di sini ada bagaimana. Nah, ini di sini bagaimana suara yang kita dengar menggunakan telinga itu pada dasarnya merupakan superposisi dari banyak suara. Salah satunya itu adalah nada, ya. Salah satunya itu adalah nada, yaitu penggabungan dua buah gelombang yang memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau tadi kan kita contohnya nih ya, yang tadi diperlihatkan di awal ini kan kalau misalnya frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama, tapi yang satu punya fase berbeda, yang satunya lagi punya arah yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya dua buah gelombang dengan dua buah frekuensi yang berbeda, misalnya yang satu 440 dengan satu lagi 438, maka nanti apa yang akan dihasilkan? Yang akan dihasilkan itu adalah sebuah gelombang baru, ya, yang memiliki yang memiliki bentuk yang unik yang disebut sebagai amplop gelombang atau pelayangan pada gelombang. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada suara 10 Hz dengan 12 Hz, maka bentuknya seperti ini. Ini sebetulnya ada di sebenarnya saya buka juga yang ini. Physics Applet yang dari Surendranath itu. Kalau Anda pengen lihat ininya, visualisasinya, apa yang akan terjadi kalau misalnya dua buah frekuensi berbeda itu berinterferensi atau saling superposisi. Bentar ya. Surendranath. Karena itu yang paling yang paling sederhana untuk yang bisa kita gunakan di kuliah. Kalau di YouTube mungkin ada ya eksperimen interferensi. Bentar ya. Kemarin udah ada Surendranath mana ya? Ini nih. Ya, di surendranath.org. Ini kita lihat misalnya di wave motion untuk yang ada ya beats. Nah, ini nada. Ya.
animation. Ya, ini kalau tadi kita punya frekuensi berapa tadi? 10 sama 12 ya. Ya, maka ini yang akan dihasilkan. Rumusnya sama, ya. Saya bisa pastikan bahwa rumus yang nanti akan dipakai untuk superposisi gelombang yang jenis yang seperti ini itu sama. Ya, sebentar. Sebentar. Ya, rumusnya itu sama. Jadi masih menggunakan persamaan yang ini sepanjang amplitudonya sama ya. Jadi sepanjang amplitudonya itu sama, kalau misalnya saya punya A dan B, seperti ini dengan ini A-nya ini misalnya saya punyanya omega 1 dan K1. Kemudian B ini adalah K1 dengan K2 dengan omega 2. Ya. Jadi kalau misalnya kasus yang ketiga ini, bentar ya, ini gelombang berdiri. Kalau misalnya yang ini nada gitu ya, nada atau beats atau pelayangan gelombang. Ini persamaan yang nanti gunakan untuk superposisinya itu sama, cuman yang berbeda itu gini. Kalau ini Y1 adalah sama dengan A dikalikan sinus K1X ditambah atau dikurang lah. Kita asumsinya dia bergeraknya ke kiri. Asumsinya bergerak ke kanan. Ini omega 1 T gitu ya. Terus dijumlahkan dengan Y2 sama dengan A kali sin K2X dikurangi omega 2T misalnya. Nah, persamaannya yang tadi dihasilkan Y sama dengan Y1 ditambah Y2 itu tetap adalah sama dengan ini. Adalah sama dengan 2A kosinus ini K1 kurang K2X dikurangi omega 1 kurang omega 2 T bagi 2 gitu dikalikan dengan sinus K1 tambah K2X dikurangin omega 1 ditambah omega 2 T bagi 2. Jadi rumusnya sama, tapi hasil dari ini ya, hasil dari penjumlahan ini nanti akan menghasilkan bentuk gelombang yang seperti ini. Ya, nih, punya amplop seperti ini atau pelayangan seperti ini. Gitu. Nih. Jadi kalau misalnya ini 10 Hz seperti ini, 12 Hz seperti ini, yang hijau ini, maka hasil gabungan duanya seperti ini. Kalau misalnya dua-duanya itu adalah 10 Hz, nah, interferensi biasa. Interferensi konstruktif biasa. Jadi hasil penggabungannya itu adalah ini, dua kali amplitudo dari yang awal. Kalau fasenya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, nol dia. Interferensinya destruktif. Ya, jelas seperti ini. Tapi kalau misalnya saya ganti, ya, misalnya ini fasenya saya ubah, yang tadinya 10 jadi 10-11 dengan salah satunya ini adalah out of phase, maka kita akan dapatkan pelayangan juga sama seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin dua-duanya in phase, boleh juga. Pelayangan juga terjadi di sini. Kalau misalnya frekuensinya itu cukup jauh, ya, frekuensinya yang 110 ini 12 masih ada efek pelayangan. Kalau misalnya 14, pelayangannya makin lemah. Tapi kalau misalnya sangat jauh ya dia jadi kayak gini. Ya. Dia nanti akan menghasilkan superposisi yang bentuknya berbeda gitu, tapi tidak unik gitu. Tidak kalau ini kan unik sekali dia karena punya ini ya, punya amplop nada seperti ini. Nah, makanya ketika orang mendengarkan sebuah pertunjukan musik itu yang enak didengar itu yang menghasilkan nada-nada tertentu gitu. Yang menghasilkan nada-nada tertentu yang enak diterima oleh indera pendengaran kita. Nah, kalau misalnya
nggak enak ya, mungkin kayak gini misalnya antara frekuensi 10 dengan 20 mungkin yang ada bising gitu. Jadi tidak enak didengar dan lain sebagainya. Nah, ini sayangnya kita belum sempat menjelaskan. Nah, ini misalnya kalau di senar gitu ya, di senar dia gelombang berdirinya itu seperti ini yang dihasilkan. Kalau misalnya satu buah puncak dan lembah seperti ini, maka ini nada dasarnya ini dihasilkan oleh setengah panjang gelombang, maka nanti frekuensinya juga akan mengikuti dari setengah panjang gelombang tersebut. Nah, ini di sini bagaimana kita menyetem do re mi fa sol la si do atau nada-nada pada gitar itu ya dengan cara kita kan memainkan panjangnya gitu, memainkan panjang senar yang ditekan sama tangan kita gitu loh. Nah, begitu pula untuk kasus yang ya ini kalau gitar ya. Ini kalau gitar. Kalau suling ya atau flute dia juga muncul gelombang berdiri, tapi gelombang berdirinya itu bukan lagi bentuknya senar, tapi ini tekanan udara yang ada di dalam lubang senar tersebut. Kalau gitar kan dia dari senar ya. Jadi mirip-mirip dengan apa yang kita lihat di gelombang tali, tapi kalau yang di suling maupun nanti di orgel itu akan berkaitan dengan bagaimana udara yang mengalami pemampatan dan perenggangan, kompresi dan relaksasi yang ada di dalam pipa suling tersebut, ya. Tapi ini sayangnya saya nanti lihat di buku Halidaresnya ada nggak ya? Bentar, di sini. Itu saya salah bab. Ini kan di wave ya. Wave 2 ini tentang speed of sound. Harusnya sih ada ya. Yang tadi mungkin yang ada nah ini nih. Yang ada di geridu atau pipa aborigin ini harusnya ada nih. Nah, ini harusnya ada ini di sini, tapi mungkin ini terlalu kurang menarik dibandingkan dengan yang ada di buku Katno seperti ini. Nah, kalau yang di orgel ya, kalau yang di orgel itu bedanya dengan yang di suling itu adalah dari ininya, dari kondisi. Nah, ini kalau suling dia ini ujung-ujungnya itu tertutup kalau nggak salah. Ya, ujung-ujungnya itu ditutup. Tapi kalau orgel itu ini kayak alat musik yang ada di rumah ibadah ya, yang ada di rumah-rumah ibadah yang kayak piano tapi suaranya itu frekuensinya sangat rendah. Itu salah satunya ujungnya terbuka ya. Kalau ini kan kalau yang ini kan terikat, yang di bawah, yang di atasnya terbuka. Kalau suling itu kalau nggak salah dua-duanya terbuka apa tertutup ya? Oh, terbuka, saya salah. Jadi kalau suling itu dua-duanya terbuka tapi dia ditekan di tengah gitu kan, karena kalau orang nyuling itu kan di tengah-tengahnya kan yang ditutup seperti itu. Nah, makanya dihasilkan suara-suara seperti itu. Nah, makanya ini gitar, suling dan juga orgel itu merupakan salah satu aplikasi dari gelombang berdiri yang terjadi pada gelombang mekanik. Dan gelombang berdiri itu sendiri merupakan manifestasi dari interferensi konstruktif yang merupakan contoh dari penggabungan dua buah gelombang yang saling menguatkan, yang nantinya akan memperlihatkan bahwa komponen waktu dan ruang seakan-akan terpisah, seperti seakan-akan dia tidak menjalar, balik lagi hanya getaran, tapi sesungguhnya dia dua buah gelombang gitu ya, seperti itu. Jadi disinilah makanya ketika kita belajar fenomena gelombang, yang namanya interferensi penting karena berkaitan dengan suara yang nanti yang berkaitan dengan gelombang yang kita terima, entah itu dari alam maupun dari suara kita sendiri, ya itu merupakan penggabungan dari dua frekuensi yang berbeda, atau dua gelombang yang punya fase yang berbeda, atau dua buah gelombang yang punya fase sama tapi ini bergerak arahnya berbeda dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi itulah yang nanti yang berkaitan dengan interferensi itu. Yang sesungguhnya penting juga untuk nanti di bidang akustika dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau untuk yang lain efek Doppler dan juga
definisi tentang desibel dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan di kuliah tambahan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa stop share dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka saya kira saya ini aja, tutup dulu saja materinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan di kuliah pekan depan atau nanti akan saya tambahkan lah ya beberapa hal yang terkait dengan desibel dan efek Doppler karena ini mau nggak mau harus dipelajari karena bagian dari SAP ya. SAP kita itu untuk gelombang mekanik ini cukup banyak nih sebetulnya, sangat banyak. Gelombang tali bunyi, superposisi gelombang berdiri. Nah, yang resonansinya ini adalah resonansi antara gelombang ini. Resonansi yang terjadi di sini adalah maksudnya adalah resonansi yang terjadi antara antara udara dengan alat musik ya, antara udara dengan gelombang yang terjadi di dalam alat musik. Sedangkan yang belum dipelajari itu adalah yang belum disampaikan adalah efek Doppler, tapi efek Doppler sih sebenarnya sering juga ya disampaikan pada saat Anda itu di SMA. Tapi nanti saya buatkanlah ini tambahan video tambahan yang menjelaskan tentang efek Doppler, desibel dan lain sebagainya karena itu penting untuk dipelajari pada tahap ini gitu ya. Jadi supaya Anda juga nggak bingung nanti kalau misalnya orang ngomongin desibel atau intensitas cahaya, intensitas bunyi dan lain sebagainya, atau apa sih threshold ambang batas dari suara yang bisa didengar manusia supaya dia itu dengar konser musik rock tapi dia nggak tuli gitu loh. Nah artinya kan manusianya itu sendiri harus menyesuaikan dirinya supaya dia berada dalam jarak yang aman supaya intensitasnya tidak melampaui intensitas ambang yang dapat menyakitkan telinganya dan lain sebagainya. Nah itu sayangnya belum dijelaskan, nanti akan saya tambahkan. Oke, kalau tidak ada maka saya save aja dulu. Maka ini saya akan beralih ke hal yang lain lah ya, karena baru ujian. Oke, sebentar, satu materi sudah saya. Ini share screen. Nah ini hasil kuesioner. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mohon kesediaannya untuk meluangkan waktu membahas hasil kuesioner. Hasil kuesioner kalian bukan kuis nih, kuis tengah semester. Hasil kuesioner tengah semester dengan mahasiswa di kelas dan mohon mengisi statement letter terlampir. Atas bantuan dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Oke, kita buka aja. Sesi kita hari ini. Coba ya, mana ya? Nah ini, fisika dasar. Oke, kuesioner tengah semester. Ya, benar, kuesioner tengah semester. Hasilnya mayoritas ini ya, dari 4 buah kategori, 4 itu yang paling baik, 1 itu yang paling buruk. Dari saya memperoleh informasi yang cukup. Ya, karena ini bukan bukan penyampaian materi, maka silakan aja kalau ada yang mau berkomentar atau menyampaikan opini atau pendapatnya ya. Nah, saya memperoleh informasi yang cukup. Oh ya, kuesioner tengah semester ini merupakan bagian dari persyaratan atau persyaratan atau bukan persyaratan tapi requirement lah, ya, requirement yang diminta oleh akreditasi AZIN yang mengevaluasi
akreditasi prodi fisika terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, oleh karena itu saya anggap ini responnya jujur ya. Saya anggap responnya jujur, sehingga nanti kalau misalnya ini ada poin-poin yang perlu diperbaiki, maka perlu kita perbaiki. Saya memperoleh informasi yang cukup. Oke, mayoritas bilang iya dan iya sekali gitu ya, iya dan iya sekali. Kemudian yang lainnya juga kebanyakan iya dan iya sekali. Dosen berlaku fair, sarana prasarana untuk mata kuliah ini tersedia. Saya bersungguh-sungguh mengikuti mata kuliah ini, ya saya anggap bersungguh-sungguh lah ya. Beban kerjanya sesuai. Oke. Kemudian saya mencapai atau menguasai luaran. Nah ini, saya mencapai atau menguasai luaran mata kuliah ini 33% bilang so-so gitu, iya. Cukup iya, nggak cukup iya gitu. Jadi ada ini masukan tentang ini? Saya mencapai atau menguasai luaran ini? Ada komentar silakan. Kurang ini Pak, nyobain soal pas lagi di materinya gitu, bukan pas lagi di tutorial. Oh ya, saya kira itu juga ada di sini ya, di poin komentar dan saran. Nomor 1, kuliahnya ini membuat saya lebih paham tentang mata kuliah fisika dasar. Mantap, so far aman, sudah bagus. Edunex sering like, kita udah pindah ke Edunex ya, kita udah pakainya ini, udah pakainya Moodle. Karena Edunex ya begitulah. Tapi kalau untuk materi sayangnya masih harus menggunakan Edunex. Jadi maksudnya repositori itu apa ya? Perpustakaan atau kotak materi belajar kita masih dimintanya menggunakan Edunex. Jadi kalau misalnya Anda mau ngambil materi kuliah, video dan lain sebagainya ya masih harus pakai Edunex. Tapi kalau kuis kita udah nggak pakai lagi karena sudah kapok ya dengan peristiwa yang lalu. Kemudian penyampaian materi saya berterima kasih. Mungkin untuk ujian lebih diperhatikan lagi Edunex-nya ya, nggak pakai Edunex. Aman, semangat terus para dosen. Saya senang diajarkan Pak Hari. Teman materi yang diajarkan memang agak berat dan untuk diterima sepenuhnya. Ya, karena fisika dasar 1 dan 2 ini kan anekdotnya itu kan SMA kelas 4 gitu ya. Jadi apa yang Anda pelajari dulu di SMA kelas 1, 2, dan 3 itu digambrengin semuanya di 2 semester gitu. Jadinya mau nggak mau sepertinya berat. Padahal Anda tuh udah pernah mempelajari, tapi mungkin dulu ya nggak semua hal diajarkan dengan cara yang diinginkan sama kami gitu loh. Jadi kalau untuk menempuh pendidikan di ITB, gawang yang pertamanya itu kan fisika dasarnya itu harus tepat sebelum Anda masuk misalnya nanti ke teknik kimia, ke fisika maupun industri. Karena kalau misalnya basicnya itu amburadul, karena mungkin di sekolah masing-masingnya itu penyampaian sama gurunya mungkin kurang jelas atau lebih orientasinya Anda hafalin rumus, Anda lulus gitu ya. Kalau sekarang kan Anda diminta untuk berpikir gitu. Makanya soal-soal yang diberikan di ujian itu kadang-kadang ya out of the box gitu ya, menuntut Anda untuk mikir gitu. Jadi nggak hanya repetisi waktu seperti UTBK, SBMPTN dan lain sebagainya. Nah, makanya kami sendiri dari tim dosen juga memang ada beberapa orang yang kreatif gitu. Ada beberapa orang yang kreatif untuk menghasilkan soal-soal yang sebetulnya hanya repetisi dari apa yang sudah diajarkan di kelas, tapi diramus demikian rupa sehingga seakan-akan sulit gitu. Padahal kalau dilihat dari ininya, dari penyelesaiannya itu ini. Dan tidak semua dosen bisa begitu ya. Kalau saya sendiri yang cukup pragmatis, saya akan hanya melakukan, kalau saya juga kan dulu ngusulin beberapa soal untuk ujian. Dan soal-soal yang saya kasih dan soal-soal yang saya usulkan itu memang dari modul dan ya modifikasi sedikit lah, minimal angkanya diganti gitu kan, atau enggak
atau enggak apa ya, misalnya percepatannya itu misalnya yang tadinya konstan jadi linier gitu ya, atau ya gitu-gitulah. Jadi harusnya perubahannya itu minor. Tapi memang ada beberapa dosen yang, karena ini kan kita kelas itu ada 45, pengajarnya itu sendiri ada 30-an ya. Ya ada juga dosen yang dari 30 orang ini yang mengusulkan soal yang out of the box, yaitu makanya karena karena soal ujian itu sendiri kan tidak boleh semuanya susah, tidak boleh semuanya mudah, tidak boleh semuanya sedang, makanya campuran. Nah, itu yang soal susahnya itu yang berasal dari soal yang out of the box itu, makanya itu nggak bisa kita antisipasi karena itu juga kan dosen-dosen yang lain itu mengusulkan, tapi kan nggak tahu nanti yang keluarnya itu yang mana. Begitu juga dengan saya gitu. Jadi saya sebagai pengajar juga nggak bisa tahu bahwa nanti yang keluar itu jenisnya seperti apa. Dan memang kalau repetisi terus apa yang diajarkan itu yang keluar ya kan ya ini dong monoton seperti itu ya. Kemudian aman, saya senang, saya sangat baik mengerti berjalan pembelajaran sudah baik, perkuliahan sudah baik, luar biasa tingkatkan, semoga pengajaran bisa fokus ke bahasan yang diajar. Jadi apa ya, kalau kita akan buat ini statement letter ini, maka yang perlu diperbaiki kira-kira apa? Contoh soal lebih banyak gitu. Contoh soal uji pembahasan contoh soal ujian gitu ya. Contoh mati. Ini stop share. Ini harusnya. Oh ya, setelah ini Anda ada kuliah lagi ya? Iya Pak, ada. Ada Ya, Pak. ada ya. Kita cepat aja ya. Nanti saya kasih ketua kelas ya nanti untuk ditandatangani. Jadi usulan yang pertama adalah pembahasan contoh soal ujian. Oke, ada lagi kira-kira? Yang perlu diperbaiki? Kalau dari usulan Anda sih, Anda misalnya kalau ngantuk sama ini, terutama mana nih? Pak Hari, terkadang saya suka sedikit mengantuk di kelas, entah karena apa-apa, tapi saya berharap semoga kelas fisika selanjutnya bisa dibuat lebih menarik. Wah, saya nggak bisa kalau loncat-loncat atau nari-nari nggak bisa ya kayak di TikTok gitu ya. Kalau mendengarkan materi dari awal sampai akhir kadang suka ngantuk, makanya saya kalau ngajar suka ada ini, suka ada kopiin. Lagian Anda juga kan saya kan nggak minta on cam ya. Lagian Anda misalnya mau sambil makan sambil apa itu namanya ngopi atau apa ya silahkan aja gitu supaya. Dan lagi pula kalau misalnya tidur juga nggak masalah lah, kan ini kan ada videonya. Jadi sewaktu-waktu nanti Anda akses di lain hari ya silahkan aja. Kalau misalnya Anda ketiduran seperti itu ya. Oke, apalagi ya, mata kuliah sudah diajarkan dengan baik, keberlangsungannya sudah bagus, efektif, dan sebagainya. Ada lagi kira-kira yang perlu ditambahkan sebagai bahan perbaikan? Kalau waktu ya memang 2 jam, gitu ya, memang 2 jam, jadi nggak bisa dikurangin. Ada lagi kira-kira silakan. Pembahasan contoh soal ujian di tutorial. Kemudian apa lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan. Nggak ada nih, beneran. Nanti kalau hasil ujian udah keluar, nanti bilangnya nggak puas. Tuh, silakan kalau ada masukan lain. Udah ini aja. Hah? Ujiannya yang ngagetin itu mah Pak. Kenapa? Kalau ujian nggak puas tuh karena soal ujiannya bikin kaget. Oh ya. Kita juga dosen juga kadang juga kaget kalau soalnya kayak gitu. Ya begitulah. Nggak mau kan itu kan yang menentukan soal kan tim ujian ya. Jadinya ya kita nggak tahu menau lah. Tapi kita ngusulin soal ya semampu kita sih. Tapi memang terutama dosen-dosen senior itu kalau bikin soal tuh ya kreatif lah. Jadinya mereka
ingin bikin soal yang kalian juga kan ada yang bimbel dan lain sebagainya kan, saya juga tahu lah gitu. Nah yang sampai bimbelnya sendiri tuh susah untuk menyelesaikan gitu, jadi ya maklumi aja. Oke, adalah ini lagi, ada hal-hal lain yang perlu diperbaiki di sini. Oke, kalau durasi 2 jam, kalau perlu istirahat ya udahlah, nanti saya mulai hari Senin depan kuliahnya ada istirahatnya, ada intermezzonya. Tapi memang agak susah sih kalau udah semangat gitu, susah untuk nyetopnya. Tapi akan saya usahakan. Kemudian apalagi? Contoh, udah kayak gitu ya. Nanti pembahasan contoh soal sama break di ini ya. Break di tengah kuliah. Di tengah kuliah. Oke, ini 2 hal ini aja kira-kira sudah cukup sebelum kita tutup. Soal ujiannya bisa back nggak, Pak? Oh, nggak bisa untuk ini karena dari hasil apa itu namanya, rapat dengan panitia, kalau dibuat back itu satu, kemungkinan untuk terjadinya diskusi dari WhatsApp chat maupun Line chat maupun dan lain sebagainya itu jadi besar ya, karena bisa back kemudian bisa diskusi dan lain sebagainya. Dan 2, itu akan memperbesar ini beban dari server, karena kalau dia itu dibikin back artinya nanti dia apa namanya, kinerja dari si servernya itu berlipat, sehingga kalau misalnya dia terjadi sesuatu dan lain hal gitu ya yang tidak kita inginkan, gara-gara itu ya ini apa namanya, merugikan banyak orang gitu. Makanya ujian dibuat back itu opsinya dimatikan, karena udah pernah dulu dicoba untuk kelas fisika ya, bukan yang lebih kecil, itu tuh ini bebannya jadi berlipat, jadinya itu di opsi itu ditiadakan juga untuk untuk meminimalisasi kemungkinan Anda diskusi di situ, seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kemarin tuh saya gini Pak, pas ngerjain UTS, kan ada soal yang silinder pejal gitu ya, momen inersianya tuh harusnya setengah kan. Saya tuh ingatnya sepertiga, jadi saya udah ngerjain sampai beres, udah sampai ngisi jawaban, udah sampai akhir yang isian itu soalnya. Terus habis saya next soalnya tuh saya baru ingat kalau silinder pejal tuh harusnya setengah bukan sepertiga, terus udah nggak bisa balik. Oh iya, iya, ya memang ini nggak boleh. Ya itulah resikonya nggak bisa back, memang kita pahami seperti itu, cuman ya itu tadi, kalau misalnya itu opsi itu ya itu kan karena Anda jujur. Kalau yang nggak jujur gimana, banyak tuh di apa namanya, di rekan-rekan Anda di angkatan 2021 ini yang memang ini ya, yang memang menggunakan segala cara untuk ujian gitu ya, untuk menginikan ujian, makanya opsi dari back itu ditiadakan karena itu. Tapi saya mengerti bahwa bagi Anda yang jujur, ketika Anda mengerjakan dan salah seperti itu tuh kan nyesek ya, tapi ya mau gimana lagi, karena itu tadi apa namanya, kalau misalnya fasilitas itu dibuka ya, fasilitas itu dibuka ternyata mudorotnya banyak gitu, dari sisi teknik server maupun dari memperbuka peluang untuk ketidakjujuran itu. Walaupun saya pahami bahwa bagi Anda yang jujur, yaitu ketika ada kesalahan seperti itu kan menyebalkan seperti itu. Tapi ya sayangnya untuk yang itu tim panitia udah menyatakan fasilitas back nggak akan dibuka. Oleh karena itu ya message-nya untuk yang ujian kedua ini ya jangan sampai salah ya. Jadi lihat di itunya apa namanya, di petunjuknya momen inersianya itu konstantanya yang digunakan berapa dan lain sebagainya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan untuk sekarang. Ya? Harus dihafalin jadinya si koefisien itunya. Kalau nggak salah kan udah dikasih ya, udah dikasih kan di soal kalau nggak salah momen inersianya itu adalah sekian kalau nggak salah. Kemarin sepertinya enggak deh Pak. Enggak ya? Kalau enggak kan Anda bisa buka buku fisika kan, nggak harus dihafal yang kayak gitu mah. Karena nanti bentuk-bentuk yang aneh-aneh itu nanti muncul. Nanti ketika Anda misalnya di teknik fisika mempelajari benda pejal yang bentuknya aneh-aneh, ya kan nggak harus dihafal. Kan Anda kan kalau nggak salah kan open book kan, buka aja buku fisikanya. Untuk yang silinder pejal berapa koefisiennya. Jadi nggak harus dihafal. Ya.
Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau ada masukan lain silakan. Ini aja 2 pembahasan contoh soal, break di tengah kuliah, udah cukupin aja. Oke, kalau begitu saya cukupkan saja kuliah kita hari ini. Maaf, Pak, Kita nanti silakan. Kalau saya sendiri tuh kadang mas saya ketika ujian itu yang harusnya hasilnya sudah bulat itu harus isi titik nol itu lagi, Pak. Ya. Tapi ya itu ininya ya sesuai dengan panduan seperti itu. Tapi kalaupun misalnya lupa dan lain sebagainya, kalau nggak salah sih tim ujian sudah menyampaikan ada akomodasi. Jadi secara sistem di Moodle itu enaknya kita nggak masukin titik nolnya juga, dia udah dianggap sebagai angka gitu, jadi dianggap benar. Beda kalau misalnya di EduNext, nah makanya kita pindah ke Moodle itu untuk supaya itu. Kalau di Moodle kita nggak masukin titik nol itu salah, ya nggak enak lah pokoknya di situ. Makanya kalau di EduNext sih seperti itu, jadi harus benar-benar eksak. Misalnya jawabannya itu 52,0 gitu ya, 52. Tapi Anda misalnya nulisnya itu adalah 52 saja tanpa 52,0, nah itu disalahin kalau di EduNext. Tapi kalau di Moodle itu dianggap betul. Jadi nggak perlu khawatir. Dan juga kalau di Moodle itu sendiri untuk yang soal isian itu ada toleransi. Toleransi yang diberikan itu biasanya untuk soal itu 3%. Ya 3%. Jadi kalau misalnya Anda menjawab 50,1, padahal jawabannya 50,2, ya itu masih bisa dibenarkan. Tapi ya jangan mengakali sistem lah, kan Anda dimintanya untuk mengerjakan ujian dengan baik. Oke, ini udah overtime. Nanti saya sampaikan ke ketua kelas ya, ketua kelas. Nanti tolong ini saya chat ke saya di MS Teams, supaya nanti saya bisa bisa saya kirim kuesionernya ini untuk ditandatangani ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebagai hadiah setelah ujian nanti sore kita nggak ada kegiatan ya, jadi kalau yang mau nonton film terbaru silakan, menonton Nusarara, menonton silakan ya. Kita nggak ada tutorial untuk siang nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Selamat pagi semua. Oh, Pak, nanti presensi nggak ada ya Pak nanti siang? Ya, kenapa? Presensi nanti siang berarti nggak ada ya Pak? Nggak ada. Okay. Nanti saya matiin. Ya, nanti saya matiin. Oke ya. Sampai jumpa pekan depan ya, hari Senin ya. Nanti ini yang statement of letter nanti saya kasih ke ketua kelas ya. Baik, Pak. Ya, sampai jumpa. Selamat pagi. Makasih banyak Pak waktunya. Terima kasih, Pak.